Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita di hari Selasa yang merupakan Selasa yang ketiga di bulan Juli, yang kita akan lanjutkan pelajaran dari kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Sedikit lagi ya, sekarang ke 28 ya, dan 29 ya, karena pendek yang 28 nya. Jadi kurang lebih 4 atau 3 pertemuan lagi udah beres nih tentang kisah Adam ya. Nanti kita pindah ke kisah yang lainnya. Kita akan masuk. Ini tentang kehidupan ya, keturunan Nabi Adam ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 27 ya. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq il qarraba qurbanan fatuqbil ahadihima walam yutaqabbal minal akhir qala la aqtulannak. Al-ayah. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka terimalah dari salah seorang di antara mereka berdua, yaitu Habil ya, yang diterima, dan tidak diterima atau ditolak yang lainnya, itu dari Qabil. Sampai situ aja dulu ya. Itu di surah Al-Maidah ayat 27. Jadi kita ini juga masih napas-napasnya ya, walaupun kurban kan sudah lewat seminggu lebih ya, tapi tentunya kita ketahui penting sekali ya, kurban yang kita ketahui yang mana coba? Kurban yang kisah Ibrahim dan Ismail ya. Sebenarnya sudah ada ya sebelumnya, yaitu putranya Nabi Adam ya, Qabil dan Habil. Yaitu mereka juga berkurban. Jadi sejarahnya kurban itu panjang ya, nggak dari zaman Ibrahim saja gitu ya. Kalau kita telisik di dalam Al-Quran, itu ada di surah Al-Maidah ayat 27 ya. Cuman itu yang kita hafal ya. Surah As-Saffat ya. As-Saffat ada apa? 102 ya. Ya. Fanzur mada taro. Qolaya abati apa? Qolaya abati if'al tu'mar dan seterusnya itu. Nah itu yang kita tahu ya tentang kurban ya, surah As-Saffat. Padahal ada surat Al-Maidah itu ya. Waktu di misalnya tausiah atau non itu ya, ada khutbah tentang Id misalnya, pasti yang dibahas mana?
Surat As-Saffat ya. Surat Al-Maidah jarang ya. Al-Maidah jarang, udah panjang. As-Saffat itu berapa lembar ya? Cuma berapa lembar? Ya. As-Saffat pendek, cuma berapa lembar ya? Kalau salah sampai ke, karena itu baca sampai ya kalau nggak cepat itu 20 menit lah gitu minimalnya ya. Lebih cepat lagi malah ada yang 15 menit ya. As-Saffat. Lebih lambat ya sangat lambat setengah jam ya. Itu cuma berapa halaman ya, gitu. Al-Maidah ya panjang ya. Nah, makanya lebih hafal yang pendek aja gitu ya. Bagus lah gitu. Ada upaya ya. Nah, kita ketahui dulu ini kurban yang pertama kali. Jadi kurban yang pertama kali kapan? Di kisah dua putra Nabi Adam. Ya. Nah, puncak kebahagiaan duniawi ya, yang diciptakan Allah diantaranya ketika Adam dan Hawa, yaitu menyaksikan kelahiran anak pertama mereka, sepasang anak kembar ya. Jadi sepasang anak kembar. Adam adalah seorang ayah yang penuh pengabdian ya, yang taat. Dan Hawa adalah seorang ibu yang bahagia. Si kembar ya, Qabil namanya. Qabil ya. Ada yang menyebutnya namanya Kain ya. Dan adiknya. Tidak disebut namanya ya, tapi perempuan. Kemudian Hawa melahirkan lagi ya, sepasang anak kembar kedua, yaitu Abel. Abel itu nama lain ya. Namanya kalau ditafsir Habil ya. Habil. Dan ini Sahih ya, tentang Qabil dan Habil Sahih. Dan adiknya itu juga perempuan ya. Tidak disebut siapa namanya ya. Keluarga tersebut menikmati karunia dan buah-buahan dari bumi yang diberikan oleh Tuhan mereka, yaitu Allah ya. Anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa, muda dan kuat, sehat ya. Kain, siapa Kain itu tadi? Kain. Qabil ya. Qabil itu menggarap tanah ya. Jadi Qabil itu menggarap tanah. Sementara Qabil mengurus ternak. Nah, bagaimana riwayat tentang Iklima dan Labuda? Nah, tahu itu Iklima dan Labuda? Yaitu disebutkan yang adiknya tadi ya, dari yang Qabil adiknya kan itu Sepulanah sebenarnya. Kemudian Habil adiknya Fulanah juga. Nah, itu disebutkan, ada yang menyebutkan Iklima dan Labuda. Itu ya. Tapi tidak ada riwayat yang sahih ya. Termasuk keturunan-keturunan yang banyak disebutkan setelahnya. Itu ya. Nggak ada riwayat yang sahih. Yang jelas Habil dan anak perempuan pertama satu rahim, dan Qabil dan anak perempuan yang kedua juga satu rahim. Itu yang jelas ya. Jadi ataupun nama Iklima Labuda nggak ada riwayat yang sahih ya. Ya, Allah alam. Dan Allah juga tidak menyebutkan nama-nama anak perempuan tersebut. Dan ini tentunya
cukup bagi kita ya, bahwa itu yang disebutkan di dalam penjelasan dari tafsir atau hadis ya, tentang Qabil dan Habil ya, tidak menambah-nambah ya, jadi cukup. Lanjut 29 ya, itu pendek sekali ya. Ya saya nulisnya kan pendek gitu ya. Sengaja beda judul ya. Nah selanjutnya pembangkangan Qabil. Nah kenapa Qabil membangkang? Kenapa korbannya nggak diterima? Nabi Adam mengajak mereka untuk menyembah Allah. Nabi Adam menyaksikan kecenderungan yang pertama dari anaknya terhadap pangkal kejahatan, yaitu iblis, sehingga terjadilah kejahatan pembunuhan yang pertama kali. Jadi pembunuhan yang pertama kali itu adalah Qabil membunuh Habil ya, pembunuhan ya. Salah seorang anak Nabi Adam membunuh saudara kandungnya sendiri ya. Anak yang jahat itu membunuh saudaranya yang baik ya. Ini surah Al-Maidah ayat 27 ya, udah tadi baca. Disebutkan bahwa pembunuh ingin merebut istri saudara kandungnya untuk dirinya. Nabi Adam memerintahkan mereka berdua untuk menghadirkan kurban. Nah, ini ya. Lalu setiap dari mereka menghadirkan kurban yang dimaksud. Allah menerima kurban dari salah satu dan menolak kurban yang lain. Kemudian Qabil berkata, "Qala la aqtulannak." Ya. Aku pasti akan bunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian laim basatta ilaika yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Ini dengan hafalan saya ya. Sesungguhnya tadi udah ya. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, perhatikanlah bagaimana Allah menyampaikan kepada kita kalimat-kalimat yang diucapkan oleh anak Nabi Adam yang terbunuh sebagai syahid, dan ia menyembunyikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si pembunuh. Si pembunuh mengangkat tangannya sambil mengancam. Tapi calon korban itu ya, calon korban pembunuhannya berkata dengan tenang, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku. Inni uridu ya akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itu pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Ini Al-Maidah ayat 9 ya. Itu masih nyala ya. Ini masih nyala. Masih bisa tethering ya. Ini benarnya
lemari ya. Lemari yang ini kemana nih? Oh, enggak ada. Itu kan ada buku Quran, ada tafsir kalau nggak salah ya. Al-Maidah ayat 29 ya. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar ya. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Semuanya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa bunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, kisah lengkapnya yaitu ketika waktunya tiba, ketika kedua pemuda tersebut menginginkan pasangan hidup. Ini adalah bagian dari rencana Allah bagi umat manusia ya. Ini sadar nih ya. Pasangan hidup itu rencana ya. Hanya sabar ya. Untuk berkembang biak dan membentuk. Di sini penjelasannya negara-negara ya, dengan budaya dan warna yang berbeda. Allah mewahyukan kepada Adam bahwa ia harus menikahi setiap anak dengan saudara kembar yang lain. Adam memerintahkan anak-anaknya sesuai dengan perintah Allah. Tapi Qabil tidak senang dengan pasangan yang dipilih untuknya. Karena saudara kembar itu Habil ya. Itu kan adiknya tidak secantik saudaranya sendiri. Jadi perkawinan silang ya. Perkawinan silang. Waktu itu diperbolehkan ya. Waktu itu ya. Jadi kan belum syariatnya. Sekarang kan berbeda ya gitu. Sekarang kan jadi enggak syariatnya. Jadi waktu itu diperbolehkan perkawinan silang ya. Tampaknya bahwa sejak awal waktu kecantikan fisik telah menjadi faktor dalam daya tarik antara pria dan wanita. Atraksi ini menyebabkan Qabil iri ya, kepada Habil. Ia memberontak terhadap perintah Allah dengan menolak untuk menerima nasihat ayahnya. Sepintas merontakan Qabil mungkin tampak aneh ya. Tapi kita harus ingat bahwa meskipun manusia punya sifat murni, potensi dikotomi tetap ada ya. Dikotomi itu tetap ada ya. Dengan kata lain, ia memiliki kualitas yang baik dan buruk ya. Manusia kan ada baik ada buruknya juga ya. Dia bisa menjadi serakah, tamak, posesif ya, egois dan destruktif. Manusia karena itu mampu mencari kepuasan diri. Bahkan jika itu menyebabkan kegagalan dalam kehidupan ini dan di akhirat tuh, demi kepuasan dia. Jalan menuju kebaikan terletak dalam memanfaatkan musuh yang ada dalam dirinya. Ia mengendalikan diri dengan mengendalikan pikiran jahat dan perbuatan yang terlatih ya, untuk mengatur keinginan dan tindakannya. Upahnya kemudian adalah kelezatan dunia dan akhirat. Kemudian demikianlah Allah menguji kita melalui alam kita dibagi ya. Ada alam berada dalam sebuah dilema. Insyaallah nih. Alam yang berada dalam dilema. Di mana Pak? Dunia. Dunia itu penuh dilema Pak. Dia menginginkan perdamaian, harmoni ya.
dalam keluarga, kenyamanan, sehingga ia meminta bantuan Allah. Allah memerintahkan bahwa setiap anak mempersembahkan kurban, dan dia yang kurbannya diterima, yaitu Habil, ya, akan memiliki hak di sisinya. Habil mengorbankan kurbannya yaitu unta, ya, unta yang terbaik, sementara Qabil mengorbankan gandum, tapi gandumnya terburuk, ya. Itu. Pengorbanan Qabil tidak diterima oleh Allah karena ketidaktaatannya kepada ayahnya dan tidak tulusnya dalam korbannya itu, ya. Sedikit lagi, ya. Hal ini membuat Qabil semakin marah, ya, menyadari bahwa harapannya untuk menikahi anaknya sendiri yang lebih cantik memudar. Ia mengancam saudaranya, "Aku akan membunuhmu, ya." Qala la aqtulannak, ya. Saya menolak untuk melihatmu bahagia, sementara aku tetap tak bahagia. Habil merasa kasihan kepada saudaranya. Ia menjawab, "Akan lebih tepat bagimu, saudaraku, untuk mencari penyebab ketidakbahagiaanmu dan kemudian berjalan di jalan yang damai. Allah menerima perbuatan hanya dari orang-orang yang melayani dan takut akan Dia, bukan dari orang-orang yang menolak perintahnya." Demikian dari kisah Qabil dan Habil, ya. Nanti ada bagian ke 30, ya. 30, 31, 32. Jadi ada 32 bagian sebenarnya ini yang saya tulis, ya. Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil adalah sebuah kenikmatan, ya, yang terletak di dunia itu, ya, fana, ya, fana. Kalau kita sadar akan nikmatnya dunia itu fana, ya kita tidak akan melanggar syariatnya, itu, ya. Hanya yang namanya manusia tadi kan ada sifat-sifat yang bermacam-macam, ya. Sehingga bagaimana dia tidak bisa, ya. Kalau kita lihat anak muda zaman sekarang itu, ya, itu kan bersenang-senang, foya-foya gitu, ya. Seakan-akan hidup nanti selama-lamanya gitu, ya. Atau melihat aja gitu bagaimana para pemuda gitu, ya, seakan-akan, ya, diberi kesehatan dan sebagainya gitu, ya, dikasih kesehatan luar biasa gitu, ya, gitu. Tapi kebanyakan mereka lupa, ya, lupa akan dikembalikan pada Allah, ya. Tuh. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita, ya, bagaimana kenikmatan dunia itu, ya. Ketika menginginkan kenikmatan dan ujung-ujungnya nikmat dunia, fulus, ya. Wanita, tahta, jabatan dan sebagainya, termasuk juga harta, ya. Nah, kalau memang targetnya di situ, ya, nah itu pasti terkadang akan mengorbankan satu akidah. Ini yang berat, ya. Akidah, ya. Kalau orang sudah tidak merasa diawasi oleh Allah, ya, sudah, gitu. Dia mudah untuk melakukan segala pelanggaran, ya. Makanya pelajaran dari kisah ini, ya, bagaimana setiap orientasi, ya, tujuan kita itu adalah ibadah, ya, gitu. Tujuan kita itu ibadah karena Allah, ya, gitu. Kita harus menghilangkan yang namanya ego, ya, ujub, takabur, dan juga jangan sampai orientasi kita hanyalah dunia saja. Harus nantinya akan menjadi orientasi bukan hanya sehidup saja, ya, tapi sehidup surga itu yang kita inginkan, ya. Sesama muslim itu, ya. Demikian, ya. Ya, tentang
bismillah ketika di WC. Tapi ketika wudhu, nah itu emang ada sila pendapat ya. Ada yang mengatakan ya tetap bismillah nggak boleh ya, karena emang tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di WC ya, karena itu tempat kotor ya, itu dan sebagainya ya. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, tadi saya juga baca ya. Terus juga kata Syekh Utsaimin, silahkan saja. Itu adalah pengecualian gitu ya. Karena emang sunnah gitu ya gitu. Tidak bisa walaupun itu di WC tidak bisa diubah hukumnya ya. Allah alam. Gitu ya. Ya amannya apakah kita baca bismillah atau tidak ketika wudhu dan itu di WC ya. Nah, ada anjuran yang lain ya. Wudhu itu jangan di WC gitu. Itu anjuran yang lain ya. Itu alternatifnya, tapi ya kalau misalnya memang tidak bisa ya sudah, tidak apa-apa ya, tidak haram. Baik, segitu dulu ya. Semoga Allah kuatkan ya. Jadi juga sebenarnya saya pagi juga agak mules ya gitu, dan agak badan sedang ini ya, kontraksinya, tapi alhamdulillah saya mengajar lancar-lancar saja ya, walaupun agak sakit sedikit. Mudah-mudahan Allah kuatkan lagi. Dan juga semoga juga kita senantiasa kembali Allah berikan kekuatan untuk terus beramal soleh, dan juga diantaranya menuntut ilmu ya. Besok kita lanjut ya untuk kitab tauhid ya, karena belum, kemarin kan ada ISQ ya, jadi belum lanjut. Insyaallah tauhid kita lanjut di hari esok ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.